Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Oke, sekarang kita udah di pertemuan ketiga. Eh, Berbeda dengan dua pertemuan kemarin, kita kan udah dua pertemuan kemarin itu kita belajar bahasa Arab kan. Sedangkan di pertemuan ketiga ini kita belajar nahwu. Dan nahwu ini butuh cukup mengasah otak gitu. Butuh persiapan yang matang untuk belajarnya. Karena sangat sangat kompleks juga, lebih kompleks gitu kan. Oke, di sini Anda dapat artikel bagus dari sumbernya dari nahwusorok.com yang sejalan dengan silabus kita. Jadi kita akan Anda akan baca di sini juga bahas di sini juga. Oke. Jadi kita pertama-tama akan mengenal apa itu nahwu ya. Nahwu di sini dibilang adalah kaidah yang digunakan untuk mengetahui jabatan setiap kata dalam satu kalimat, mengetahui harokat akhir, dan mengetahui tata cara mengi'robnya. Yang pertama, mengetahui jabatan setiap kata dalam satu kalimat. Kayak kita di Indonesia kan ada mengenal apa itu predikat, apa itu subjek, apa itu objek, betul? Betul. Iya. Sama aja di bahasa Arab juga seperti itu. Jadi ada kata Andi menendang bola. Nah, Andi ini kan subjeknya. Lalu menendang ini predikat, bola itu objeknya. Nah, kalau di bahasa Arab itu dipelajari di ilmu nahwu. Jadi nanti ada kata yang jabatannya sebagai subjek, ada yang sebagai predikat dan juga sebagai objeknya yang dikerjai. Lalu mengetahui harokat akhir. Nah, misalkan ada kita bilang ro'aitul masjid. Nah, ro'aitul masjid. Al-masjid ini harokat terakhirnya harus apa? Harus fathah kah? Masjidah atau harus domah kah? Al-masjidu atau al-masjidi gitu kan. Yang benar ro'aitul masjidah karena dia objek gitu. Nah, nanti akan dibahas. Dan mengetahui tata cara mengi'robnya. I'rob ini istilah dalam ilmu nahwu. Jadi kita menentukan ini sebagai objek, ini sebagai fa'il, ini sebagai predikat, ini sebagai fiilnya gitu kan. Ini sebagai objek, ini sebagai maf'ulnya. Ya, seperti itu. Lanjut. Ilmu bahasa Arab ada 12 macam. Yang paling signifikan adalah ilmu nahwu. Tuh. Ilmu bahasa Arab ternyata ada 12 macam cabangnya. Dan yang akan kita pelajari sini itu ilmu nahwu. Manfaat mempelajari ilmu nahwu adalah untuk menghindarkan diri dari kesalahan dalam pengucapan lafaz-lafaz berbahasa Arab. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab berbeda harokat akan menimbulkan berbeda arti. Apalagi kita udah masuk ke ranah dalil, gitu kan? Itu bahaya nanti kita ngertiin salah dalil kan? Tujuannya untuk membantu dalam memahami firman Allah dan sabda Rasulnya yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, yaitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita di sini mengenal makna kata al-kalimah. Di sini dibilang hiya lafdzun lahu makna. Dia adalah sebuah lafaz yang memiliki makna. Al-kalimah, kata. Sebagaimana di bahasa Indonesia kita juga mengenal kata kan? Nah, dalam bahasa Arab al-kalimah itu terbagi menjadi 3. Nanti ada di bawah ya. Contohnya itu kitabun, qalamun, maktabun, ala, tahta. Nah, seperti itu. Jadi gabungan dari huruf hijaiyah ini memiliki makna kan? Kitab, buku, qalamun, pena. Nah, ya, itu disebut kalimah. Contoh-contoh di atas mengapa kita katakan kata? Karena contoh-contoh di atas mengandung suatu makna yang sudah difahami seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam kata. Kata al atau al-kalimah
dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Ana ulang, isim, fi'il, dan huruf. Ya. Jadi yang pertama itu isim itu bisa kita bilang kata benda gitu kan, benda mati. Enggak harus benda mati sih, kata benda lah kita bilang. Jadi nanti bisa nama orang gitu kan, atau nama hewan, nama benda gitu. Seperti itu. Lalu, nama gedung. iya bisa. Seperti itu. Lalu fi'il. Fi'il itu kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Lalu huruf. Huruf itu gimana ya? Karena kalau di bahasa Indonesia kita nggak ada ini ya, nggak ada untuk perbandingannya gitu. Huruf ini ada di bahasa Arab aja. Kalau di kita itu mungkin ayat ke, dari, atau bisa kata depan. Kenapa? Kata depan bisa huruf. Enggak sih, kadang di tengah juga bisa dia. Oh. Kalau di kita ini ke kan, ada ke, dari, di. Nah, kalau di bahasa Arab itu disebutnya huruf. Seperti itu. Oh, kata sambung ya, Tat? Iya, mungkin bisa dibilang. Atau kata keterangan nanti bisa. Keterangan tempat atau waktu. Meranahnya ke sana dari huruf ini gitu. Oke. Penjelasan lengkap isim, fiil, dan huruf. Isim, apa itu isim? Isim adalah ya kata benda. Kata benda. Betul. Atau di sini dikatakan huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuktaron bizamanin. Artinya suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, ini definisi lainnya yang lebih apa ya? Lebih tepat. Bukan lebih tepat juga. Definisi lain yang lebih terperinci gitu. Oh. Kayak gitu. Nah, memang kata benda kan nggak terkait dengan waktu kan, gitu kan? Ya. Lalu, maka bisa juga kita maknai bahwa namanya isim itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nama orang. Nah, itu nama benda, nama tumbuhan, nama hewan, nama sifat, nama tempat, kata ganti orang atau domir, dan lain-lainnya. Nah, seperti ini kan kita bilang di bahasa Indonesia kan kata benda kan. Contohnya. Bisa juga kalau misalnya pintu. Pintu bisa. Jendela. Ya, pintu, jendela masuk ke isim berarti kan. Lemari. Lemari, kursi, kasur, kamar. Ya. Masuknya ke isim. Termasuk kota. Kota juga. Daerah. Kota, daerah. Nama tempat. Iya. Lanjut ya. Contohnya itu nama orang di sini ada Umar, Utsman, Aisyah, Khalid. Lalu nama tumbuhan burtukol, tufah, mauz. Nah, di situ ada arti-artinya ya. Nama-nama buah itu. Terus nama hewan kirdun, gonam, kalbun. Lalu nama sifat kabirun, sogirun, tawilun. Lalu nama tempat, nah ini tadi kan, baitun, madrasatun, idaroh. Terus kata ganti orang, domir. Ana, nahnu, anta. Saya, kami, kamu itu termasuk ke isim dia. Ana, anta. Dan lain sebagainya yang pada intinya tidak berkaitan dengan kata kerja, itulah isim. Gitu. Lalu di sini kita masuk ke tanda-tanda isim. Jadi gimana sih ke kata itu kita bilang isim itu? Pastinya dia punya tanda-tandanya. Agar kita mengetahui dan tidak tertukar apakah al-kalimat tersebut dikatakan isim, fi'il, atau huruf, maka kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda isim itu, yaitu yang pertama, adanya huruf tanwin di akhir kata tersebut. Kayak contohnya faslun, kursiyun, kursiyin ini ya, kursiyin.
Qalaman. Maktabun. Jadi selain isim, Kalamun. ya, itu kan bertanwin kan dia. Maktabun. Maktabun ya. Itu domatain. Mudarrisun. Iya. Jadi kalau misalkan ada tanwin itu disebut isim dan tanwin ini nggak masuk ke selain isim berarti. Paham kan? Iya. Nggak mungkin masuk ke kata kerja atau ke huruf. Jadi tanwin ini yang membedakan dia dari lainnya gitu. Masuknya ke isim. Oke, itu tanda yang pertama. Lalu tanda yang kedua apa? Harokat pada akhir kata berupa kasroh. Sebenarnya ini kalimatnya salah sih. Anak bilang harusnya harokat pada akhir kata bisa berupa kasroh gitu. Bisa berupa kasroh. Karena selain isim nggak bisa berupa kasroh. Gini. Iya, betul seperti itu. Karena ke fiil dia nggak masuk kan, nggak mungkin dia kasroh gitu kan. Ke fiil. Kayak misalnya di sini al-qalami itu biasanya kemasukan huruf jar biasanya sebelumnya. Lalu al-kursiyi, lalu al-fasli. Seperti itu. Fadli. Kelas. Kursiyan. Ya. Lanjut ke yang contoh yang ketiga. Tanda yang ketiga. Didahului oleh alif lam. Al-qalamu, al-kursiyu, al-faslu. Lihat ya, diawali dengan apa? Al-madrasatun. Al-madrasatu. Iya, diawali oleh alif lam. Adukan. Adukan masuk juga bisa. Karena adukan kan artinya toko kan? Ya. Iya. Al-jami'ah. Al-jami'ah masuk. Nah, alif lam ini nggak masuk ke selain fiil. Al-muwazzaf. Lalu masuk ke tanda yang keempat, apa itu? Didahului oleh salah satu dari huruf jar. Apa sih huruf jar itu? Huruf min. Iya, Ila. itu kayak gitu huruf jar. Nanti ada di bawahnya kita bahas huruf jar. Nah, contohnya kayak bi, ala, terus min, yang nanti akan membuat kata setelahnya itu kasroh. Lihat ya. Bil kolami, alal kursi, minal fasli. Fil mirhad. Ya, intinya kata setelahnya itu menjadi kasroh karena didahului oleh huruf jar ini. Dan salah satu tanda isim itu di awal bisa didahului oleh huruf jar. Seperti itu. Bitoiroti, ya, betul. Nah, di sini huruf jar itu ada 9, yaitu apa saja? Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, lalu alba, ka, lalu lam. Ya. Insya Allah gampang huruf jar itu diampelinnya ya. Ada 9 aja dan kata-katanya pun sering dipakai kan. Dari, ke, lalu untuk, atau di atas, di dalam, atau di. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, Fadol? Itu kalau Ustaz kita bertanya pakai huruf jar ini apakah tidak ada perubahan kalau kita bertanya satu orang dengan jamak atau jenis kelaminnya? Oh, enggak ada berubah sama sekali.
Misalkan min buat cewek gitu atau min untuk dua laki-laki, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi perubahan ini berpacu kepada domir, kata ganti. Misal di situ domir, tentunya kata ganti itu kan harus berubah juga karena yang diajak ngomong ini kan beda orang atau yang ditunjuk gitu kan. Misalnya min aina anta, min Iya, aina antum. iya, yang Jadi jawabannya sama. kenapa? Misalnya pemberi jawaban itu sama. Kalau ditanya satu orang min aina anta, kemudian min aina antum. Iya, kalau ya itu kan yang berubah antum sama antinya kan. Sedangkan huruf jar ini nggak berubah gitu. Betul? Kemudian ini Ustaz, ada di situ ala, itu kan ala itu di atas. Ada juga kadang saya lihat kata bahasa Arab itu dia bilang apa itu? Fauko. Fauqa, iya, fauqa. Iya. Apa bedanya itu Ustaz ala dengan fauqa? Kalau ala ini mungkin di atas dan juga menempel gitu. Paham nggak? Kalau fauqa di Kayak jam atas tidak dinding. menempel. Iya, kayak jam dinding gitu kan. Kita pakai ala. Al jidar. Iya. Berbedanya di situ. Untuk penggunaannya. Selain itu sih sama aja. Artinya di atas bisa. Jadi kalau ala ini yang benda-benda yang menempel di atas itu kan pakai ala. Kalau misalnya yang jauh, misalnya bulan atau matahari, pakai apa itu? Fauqa atau ala? Itu menggantung nggak? Ya, Itu menggantung nggak? itu kan matahari misalnya Iya, maksudnya menempel matahari nggak? tidak menempel, Enggak tidak kan? Makanya menempel. di Al-Quran juga pakainya fauqos samawat. Betul nggak? Di atas langit. Iya, iya. Iya, makanya fauqo. Kayak gitu. Gampang ya jadinya. Jadi ala ini menempel. Iya, untuk jam dinding gitu kan. Pakai ala. Lampu bisa ala. Ala lampu itu pakai bentar. Kan di atas apa itu? Di atas atap tadi ya. Ya, Memakai ala dia, ya. ala. Kalau atap itu pakai satah dia bahasa Arabnya. Sathun. Kalau menggantung dia menggantung tidak menempel. Menggantung tidak menempel. Ya, ada juga balon itu tergantung tidak menempel ke. Dia pakai fauqo berarti kan? Ya. Pakai fauqo. Oh. Jadi kan sebenarnya permasalahannya ini di kayak menempelnya aja gitu. Selebihnya mungkin terserah kita. Kayak misalkan jam dinding kan kita bingung pakai ala atau fauqo. Ternyata orang-orang Arab pakai ala gitu kan. Untuk jam dinding ini. Itu. Untuk selain itu mungkin terserah kita aja gitu kan. Intinya menempelnya ini gitu untuk ala gitu. Entah itu menempel atau menggantung, tanpa menggantung ini gitu udah urusan lain kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Di sini ada keterangan apabila ada suatu kata atau al-kalimah didahului oleh salah satu huruf jar di atas, maka dapat dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Nah, yang Nabi bilang tadi ya, isim bisa menerima lebih dari satu tanda dari tanda-tanda isim di atas. Contohnya, fil madrasah. Coba, di sini ada 3 tanda isim, apa aja itu? Al itu.
Ya, alif lam. Dimasuki alif lam, kemudian huruf terakhirnya dapat dimasuki oleh kata apa? Kasroh. Kosro. Iya. Yang Lalu ketiga dapat dimasuki oleh huruf jar. iya, mumtaz gitu. Jadi nggak kemungkinan untuk satu isim ini menerima beberapa tanda gitu kan. Lagi kayak fil madrosa ini. Oke. Sekarang dari isim kita pindah ke fiil. Apa itu fiil tadi? Kata kerja. Kata kerja. Oke, di sini bilang apa itu fiil? Fiil adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Artinya suatu kata atau al-kalimah yang menunjukkan atau atas sesuatu makna dan berkaitan dengan waktu. Nah, tentunya kata kerja ini ada yang lampau, ada yang sedang dilakukan kan? Ya. Makanya dia berkaitan dengan waktu. Atau akan datang juga bisa. Akan datang, ya bisa. Tapi misalkan kalau kita lihat ke Inggris itu kan pembagian waktunya banyak kan dia. Ada past, Ya. ada continuous, ada past continuous gitu kan. Tapi kalau di bahasa Arab cuma dua aja. Lampau atau sekarang dan masa yang akan datang. Ya itu masuknya ke satu mudori gitu kan. Atau bisa juga dapat kita katakan fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan pada suatu masa atau waktu tertentu. Atau fi'il adalah kata kerja. Nah, itu kan lebih simpelnya. Fi'il adalah kata kerja. Fi'il terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi dan fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Keterangannya. Nah, di sini fi'il madhi dulu kita bahas yang pertama. Kalau kita bahas secara terpisah, maka fi'il berarti kata kerja. Sedangkan madhi ini berarti yang telah lampau. Madhi itu yang telah lampau atau yang telah lalu, yang berlalu. Jadi fi'il madhi ya. Fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Nanti di dia contoh ketiga. Jadi madhi ini yang telah lampau dan yang telah lewat. Kalau bahasa Inggris kan past ya. Past tense. Jadi apabila digabung fi'il madhi ini ya kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Contohnya kataba. Dia telah menulis. Fataha, dia telah membuka. Dakhola, dia telah masuk. Nah, di sini lihat ya ada kata telah atau berarti sudah kan, sudah melakukan. Nah, di situ kalau sementara bisa masuk di fi'il madhi, sementara. Ya. Sementara bekerja. Sementara ini nunjukin apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Maksudnya sementara ini apakah sudah dilakukan atau lagi dilakukan? Sementara dia bekerja. Sementara melakukan. Sementara melakukan. Coba anak belum paham. Itu maksudnya. Misalnya sementara menulis. Berarti sedang melakukan atau ya, sudah? Kita melakukan ya kan. Jadi intinya kalau madhi kalau udah melakukan berarti disebutnya madhi gitu. Itu aja gampang ya. Nah, di sini ada contoh penggunaan fi'il madhi dalam kalimat karabat thalib ad-darsa. Murid atau seorang siswa telah menulis pelajaran. Nah, lihat di situ 3 contoh ini ada kata telahnya semua. Jadi macam kalimat yang menunjukkan kata atau kata kerja yang lampau semuanya. Lalu tanda-tanda fi'il madhi. Agar kita tahu dan tidak tertukar apakah fi'il tersebut dikatakan fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr yang tadi ada
3 di atas contohnya, macamnya, maka kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda fi'il madhi yaitu didahului oleh huruf qad yang artinya sungguh. Qad itu ada 2 ya, artinya bisa berbeda. Qad yang masuk ke fi'il madhi artinya sungguh. Jadi misalkan madhi itu kan artinya telah, ya kan? Nah, ketika dimasukkan qad itu jadi kayak penekanan. Jadi sungguh dia telah, sungguh dia sudah gitu. Qad kataba, sungguh dia telah menulis atau sungguh dia sudah menulis gitu. Jadi kayak kita mau yakinin orang dia tuh udah benar-benar nulis gitu. Kayak gitu. Masuknya qad ke dalam fi'il madhi itu tanda yang pertama. Lalu tanda yang kedua diakhiri oleh huruf ta yang sukun atau juga dinamakan dengan ta ta'nis sakinah. Ta tersebut letaknya diakhiri fi'il yang fungsinya menunjukkan kalau fi'ilnya dilakukan oleh orang ketiga pelaku wanita. Contoh. Jadi ini pembahasan domir ya. Nanti insya Allah masuknya ke ilmu sorof, perubahan kata. Yang tadi kataba jadi katabat kan di sini. Ditambah oleh ta ta'nis. Dakholat katabat fatahat gitu. Lalu fi'il madhi ada banyak macam dan bisa berubah bentuknya, dan insya Allah kita akan banyak mengetahui macam dan perubahannya apabila kita sudah mempelajari materi sorof, itu kan perubahan kata itu dipelajari di ilmu sorof. Oke, sebelum kita masuk ke fi'il mudhari, apakah ada pertanyaan? Kalau Ustaz, misalnya dari fi'il madhi kita mau rubah ke fi'il mudhari, itu apa di situ cirinya, perubahannya? Perbedaannya. Iya. Kalau gitu berarti kita langsung masuk ke fi'il mudhari ya. Nanti kita tahu perbedaannya. Oke. Penjelasannya fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa pada waktu sekarang atau akan datang. Kalau madhi kemarin, madhi itu kemarin atau lampau, sedangkan fi'il mudhari itu sedang dilakukan atau masa yang akan datang, bisa. Jadi kalau nggak continuous dia future, betul? Future time. Ya. Di sini contohnya yaktubu. Nah, perubahannya tadi lihat kan, kataba jadi yaktubu. Fataha yaftahu. Lalu dakhala yadkhulu. Nah, perlihatkan perbedaannya. Nanti kita tahu huruf apa ini yang di awal ini ya ini. Contoh penggunaan fi'il mudhari dalam kalimat yaktubu talib ad-darsa. Nah, seorang siswa sedang atau akan menulis pelajaran. Tapi biasanya mudhari itu diartikannya sedang aja, sedang melakukan gitu. Seorang siswa sedang menulis pelajaran. Nah, di situ ada 3 contohnya. Nah, tadi pertanyaan dari Bapak Napi ya. Tanda-tanda fi'il mudhari. Nah, gimana sih cara kita ngebedain fi'il mudhari ini dengan fi'il lainnya? Agar kita tahu dan tidak tertukar apakah fi'il tersebut dikatakan fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar, maka kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda fi'il mudhari yaitu diawali oleh salah satu huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada 4, yaitu apa saja? A, ya, nun, nun, ya, ta. iya. Atau kita bisa ngapal enaknya Anita gitu. Anita. Iya. Anita. Nah, itu huruf-huruf mudharaah. Huruf-huruf ini itu yang ada di awal-awal fi'il mudhari. Kayak tadi tuh ya kan, yaktubu itu. Nah, ya-nya itu ya dari salah satu huruf mudharaah ini yang 4. Nah, contohnya di sini ada alif atau hamzah ya.
aktubu. Nah, itu artinya jadinya saya sedang menulis. Lalu nun naktubu, kami sedang menulis. Lalu yaktubu, nah yang tadi kan dia sedang menulis. Lalu taktubu, kamu sedang menulis atau dia perempuan sedang menulis. Nah, jadi berbeda ya sama fi'il madi. Kalau fi'il madi nggak mungkin masukkan huruf mudharaah yang ini kan. Itu kalau Ustaz, ya itu misalnya dapat kata depan ya itu menunjukkan laki-laki, kemudian ta perempuan, begitu kan? Iya. Yaktubu. Jadi ini pembahasannya domir ya. Domir itu kata ganti a, na, ya. Sama ta ini masuk ke domir kata gantinya. Jadi kalau a, hamzah ini atau alif itu untuk ana. Nun untuk nahnu. Lalu ya untuk huwa. Lalu ta bisa untuk anta atau hiya. Seperti itu. Iya. Lalu kita masuk ke tanda yang kedua. Nah, yang Anda bilang tadi, qad ini ada dua. Bisa berarti sungguh, nah bisa berarti terkadang. Qad yang masuk ke fi'il mudhari bukan untuk penekanan. Kalau tadi yang masuk ke fi'il madi untuk penekanan kan. Dia sungguh telah atau sudah menulis gitu kan. Sedangkan kalau fi'il madi masuk ke fi'il mudhari kayak qad yaktubu, terkadang artinya, terkadang dia menulis. Kadang-kadang atau bisa kadang-kadang dia menulis. Ya. Berbeda ya. Iya. Lalu tanda ketiganya didahului oleh huruf sa yang artinya akan. Nah, biasanya kalau fi'il mudhari itu kan artinya sedang ya, sedang melakukan. Lalu biasanya kalau misalkan kita mau mengartikannya ya masa yang akan datang, kita tambahin sa di awalnya. Kayak sa'adhabu. Tadinya adhabu doang. Jadinya sa'adhabu. Jadinya sa ini tuh artinya akan. Saya akan berangkat ke masjid. Jangka waktu sesaat lagi. Nah, di sini bilang jangka waktu sesaat lagi. Jadi sa ini artinya akan kan, tapi untuk yang waktu jangka pendek. Jadi akannya ini nggak terlalu jauh sama perkataannya, waktunya. Berbeda lagi dengan tanda yang keempat ini, saufa. Nah, beda kan sa dan saufa. Kalau saufa untuk jangka waktu yang lama, artinya sama-sama kan, sama-sama akan. Nah, seperti itu. Bisa bulan, menghitung bulan ya, betul. Kenapa? Misalnya perjalanannya sampai menghitung bulan. Iya, intinya tergantung waktunya aja. Waktunya lama berarti pakai saufa. Lalu tanda yang kelima didahului oleh huruf in. Apa artinya? Jika. Huruf ini berfaedah syarat dan jawab. Jadi in ini masuk ke salah satu huruf yang menjazmkan. Nanti ada pembahasannya. Masih jauh sih. Cuman anak spoiler aja sekarang. Ya, in ini ya kan, makanya di sini kan intan suru yang surkum. Lihat harokat di ini ya. Kalau antum lihat itu yang surkum, roknya itu sukun kan. Nanti insya Allah dibahas. Oke. In sudah, artinya jika tadi ya. Lalu tanda yang keenam didahului oleh huruf lam yang artinya belum. Ini juga menjazmkan, membuat fi'il itu sukun. Kayak lam naktub. Kalau la
sama artinya lam itu dengan la. Beda. Kalau lam itu akan terjadi. Belum kan? Belum itu bakal terjadi kan? Kalau la kan tidak itu artinya tidak aja. Tahu kan tidak sama belum itu? Kalau belum tuh berarti bakal mau. Oh iya, ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan di situ. Kalau la mungkin enggak gitu kan? Dari sesuatu tidak bisa. Iya, kayak gitu. Kalau tidak bisa sama belum bisa, kalau belum kan ada kemungkinan bakal bisa kan? Iya. Iya, seperti itu. Atau mau bisa. Nah, di sini lihat lam naktub. Nah, di situ huruf atau fiil mudhari'nya itu dijazmkan oleh lam ini. Dia dijazmkan oleh huruf lam. Itu tanda yang keenam. Fiil mudhari ada banyak macam dan bisa berubah-ubah bentuk dan insya Allah kita akan banyak mengetahui macam dan perubahannya apabila kita sudah mempelajari materi sorob. Yang Anda bilang sebelum-sebelumnya, kita mempelajari nahu. Nahu itu mempelajari harokat terakhir dan juga jabatan dari suatu kalimat. Kalau perubahan kata itu berada di materi atau pelajaran sorof. Nah, kita masuk ke fi'il amar. Sebelum itu ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, kita lanjut ke fi'il amar masuk. Fi'il amar itu apa? Kata perintah. Kata perintah. Ya. Sebenarnya ini nggak berkaitan dengan waktu dia sih. Yang berkaitan dengan waktu itu dua yang tadi. Cuman memang kalau udah kita memerintahkan orang kan pasti sedang dilakukan dong, sedang berlangsung pekerjaannya. Nah mungkin udah berampau atau yang masa akan datang. Itu. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Contoh, uktub. Nah, kata apa jadi uktub. Iftah. Fataha jadi iftah. Udkhul. Dakhola jadi udkhul. Itu. Jadi ada wazennya atau timbangannya atau bentuknya yang menjadikan fi'il itu berarti perintah. Yang tadi ya tulis jadi tulislah, buka bukalah, masuk masuklah. Itu. Makan makanlah. Iya. Contoh penggunaan fi'il amr dalam kalimat uktubid darsa. Nah, di sini ya. Kalau dalam bahasa Arab, misal dia sukun. Lalu bertemu dengan alif lam. Kita mau nggak mewakafkan gitu kan. Uktubid darsa. Iftahil bab. Tapi ini berbeda lagi kaidahnya misalnya untuk yang domir hum gitu kan. Hum itu jadi humul. Nah, gitu. Jadi untuk sekedar pengetahuan aja. Misalkan ada yang sukun bertemu alif lam seperti itu. Iftahid udkhulil masjid gitu. Kalau ingin disambung kan. Fi'il amar ada banyak macam dan bisa berubah-ubah bentuk dan insya Allah kita akan banyak mengetahui macam dan perubahannya apabila kita sudah mempelajari materi sorof. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan atau tidak? Isim tadi itu apa? Kata benda. Kata benda. Kalau itu kata benda kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya tunggal, ada jamak. Ya. Bagaimana membedakan itu kalau misalnya dalam bahasa Arab dia adalah kata benda tunggal atau kata benda jamak? Dalam bahasa Arab mengenalnya 3 kalau dalam ditinjau dari jumlahnya ya. Yang pertama itu mufrad, itu artinya tunggal.
Lalu musanna. Musanna ini berjumlah 2. Kalau lebih dari 2 namanya jamak. Adapun bentuk-bentuknya nanti akan kita pelajari ya. Misalnya kitab itu kan 1 buku. 2 buku kitabani. Lalu jamaknya kutub. Itu. Kutub itu buku yang lebih dari 2. Kalau dua musanna tadi ya, Iya, 2 musanna. 2 musanna. Kalau misalnya ada 4, Ada 4, berarti lebih dari 2 kan? Itu masuk ke jamak. jamak. Oh, Ya, jadi selain dari 1 dan 2 itu jamak. iya. Seperti itu. Kalau di Indonesia ini mungkin mengenalnya tunggal, ganda, sama jamak gitu ya. Ganda gitu. Oke, kalau itu lagi kita masuk ke huruf. Nah, huruf, apa itu huruf? Huruf adalah huwa kulli kalimatin laisa laha ma'nan tam illa ma'a ghairiha. Setiap kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali apabila ia bersambung dengan kata lainnya. Jadi Bisa kata depan. kata depan bisa. Jadi kata huruf ini nggak mungkin berdiri sendiri. Kayak misalnya kita bilang di membuat kalimat ke aja kan, itu pasti orang bingung ke apa ini. Gitu. Kayak sini, di sini contohnya ada inna, sesungguhnya. Kalau ada hal, apakah. Hal kan berarti huruful istifham, huruf-huruf untuk bertanya. Hal, lalu ada a. Nah, artinya sama kan, hal sama a. Artinya apakah. Dan masih banyak lagi. Huruf ini terbilang banyak jumlahnya. Di sini ada keterangan, kita baca. Ada huruf yang hanya masuk pada isim saja seperti huruf-huruf jar yang tadi ada 9 itu kan. Makanya huruf jar itu masuk ke tanda-tanda salah satu tanda isim. Karena memang kalau bukan isim nggak mungkin dimasukkan huruf jar. Lalu ada huruf yang hanya masuk pada fiil saja seperti qad, sa, saufa. Ya, karena yang tadi kan ini termasuk tanda-tanda fiil apa? Fiil mudhari ya, yang sama saufa sama qad, lalu di qad ini masuk ke madi juga kan. Gitu. Nggak mungkin dia masuk ke isim, masuknya ke fiil saja. Lalu dan ada huruf yang bisa masuk pada isim dan fiil, keduanya seperti summa, wa, au, la. Summa itu kemudian artinya, wa itu dan, au itu atau, la itu tidak. Oke, kita udah selesai. Sini. Ada pertanyaan nggak? Ana mau ganti artikel coba, sebentar. Kalau itu Ustaz kata depan apa namanya? Apa? Tidak artinya tidak berubah maknanya kalau misalnya mendapat kata depan. Contohnya gimana coba? Misalnya apa? Mengajar, kemudian dapat kata depan parfum. Afwan, coba anak masih belum paham. Mengajar dapat kata depan apa? Misalnya ada di sini ala mengajar di dalam kelas. Ya. Berarti anak udarris fil fasl. Fil fasl. Iya. Fil fasl. Ya lupa karena itu huruf jar jadi menjarkan atau membuat kasroh.
Oke, di sini Ana mau bahas sedikit aja. Pengertian huruf tadi kita udah tahu ya. Lalu ada pembagian huruf. Huruf itu ada huruf mabani. Sini, terlihat ya. Iya. Dan huruf ma'ani. Huruf mabani itu apa aja? Artinya huruf-huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf seperti ini juga bisa disebut dengan huruf hijaiyah atau huruf ejaan. Jadi yang kita lihat ini kayak a, ba, ta, tha, ja, ha, ko itu sampai akhir itu huruf-huruf mabani namanya. Yang membentuk nanti sebuah kata. Nah, huruf-huruf seperti ini tidak termasuk kategori kata sehingga tidak termasuk dalam kategori pembagian kata dalam bahasa Arab. Dan yang kedua ini, lalu contoh keduanya huruf ma'ani, yaitu huruf yang pada prinsipnya membawa makna yang melekat pada dirinya. Nah, yang kayak huruf jar tadi masuknya ke huruf ma'ani, meskipun makna tersebut belum bisa dipahami sebelum dirangkaikan dengan kata yang lain. Jenis huruf inilah yang menjadi salah satu kategori kata dalam pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi yang dimaksud tadi kan kata dalam bahasa Arab itu ada isim, fiil, huruf. Nah, yang dimaksud huruf ini itu huruf-huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Nah, huruf-huruf yang masuk dalam kategori ini cukup banyak. Nah, di sini mungkin tadi contoh sedikit ya dari huruf itu. Nah, di sini dibahas banyak. Yang pertama itu ada huruf jar, yang ada 9 tadi. Huruf atof. Huruf atof tuh kata sambung. Kayak wa, dan, atau, kemudian, itu kan kata-kata sambungan. Lalu huruf-huruf nasab, huruf yang membuat fathah. Nah, ada banyak itu. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, la. Lalu huruf nasab khusus masuk pada fiil, lalu huruf jazm, seperti itu, dan lain-lain. Insya Allah bahasannya juga ada tersendiri babnya. Huruf-huruf nasab, huruf-huruf jazm, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bisa dikirim ini Ustaz materinya lewat grup. Iya, nanti Ana kirimkan artikel ini. Nah, tidak semua ini bisa dijangkau ditulis. Oke. Udah, materi kita malam hari ini sampai di sini. Kita sisa waktu untuk tanya jawab aja. Terus sudah lebih ya berarti ya, udah 21.16. Anak cukupan gitu ya. Ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Untuk pertemuan berikutnya Ustaz, pelajaran apa? Pelajaran bahasa Arab hari Senin nanti. Oh iya. Ya. Salah Senin depan. Ya. Kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.